Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 301 bertepatan dengan ke bab 1427. Mendengar pertanyaan Gu Yanjong tentang pil permajaan, Yi Chen berkata sambil sedikit tersenyum, "Pamanku, obat ini disebut pil permajaan. Tidak berani mengatakan ini benar-benar pil dewa, tapi aku berkata dengan agak berlebihan, setidaknya itu setengah dewa. Obat dimurnikan oleh seorang dokter hebat Tiongkok kuno. Aku juga mendapatkannya secara kebetulan." Gianjong tidak meragukannya dan berkata dengan serius, "Obat ini benar-benar sangat ajaib. Memang tidak terlihat seperti obat di dunia fana, benar-benar seperti mimpi. Sepertinya leluhur memang memiliki banyak kekuatan ajaib yang tidak bisa kita pahami." Chen mengaku dengan setuju, meskipun dia tidak tahu siapa yang menulis kitab 9 misteri, tapi menurut usia Guci Yuchun itu seharusnya Guci itu dibuat pada dinasti Tang, dan Guci itu tidak memiliki bekas pemotongan apapun. Itu artinya kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan kitab 9 misteri seharusnya dimasukkan terlebih dahulu sebelum pengrajin dinasti Tang membuat Guci dari tanah liat. Dan bahan kotak kayu dan kitab 9 misteri itu juga sangat ajaib. Tidak ada masalah dengan tempat pembakaran itu menghilang dalam sekejap setelah dibuka. Yi Chen sendiri tidak bisa melihat misteri di dalamnya, jadi dia merasakan hal yang sama dengan kata-kata Gu Yanjong. Setelah minum 3 putaran, Gu Yanjong menjadi semakin bersemangat, juga meminum anggur dengan sangat senang. Dengan cepat keduanya masing-masing menghabiskan setengah kilogram arak putih. Lin Wan Qiu tiba-tiba teringat sesuatu saat ini. Dia berkata, "Wanjong, rapat dewan direksi besok. Begitu kamu muncul, takutnya akan mengejutkan banyak orang, bukan? Terutama adik kedua dan adik ketiga." Yanjong mencibir, "Perkataanmu benar. Besok aku tidak hanya akan membuat seluruh dewan direksi tercengang, juga akan mengatur ulang seluruh dewan direksi. Dulu aku terlalu merawat adik kedua dan adik ketiga, bahkan bermimpi pun tidak pernah menyangka mereka akan memanfaatkan keadaan saat ini saat aku sakit parah. Tetapi mulai besok, hari-hari mereka di grup Gu tidak akan begitu nyaman lagi." Li Wan Qiu buru-buru berkata, "Mulai sekarang kamu harus lebih mementingkan masalah keselamatanmu sendiri. Tidak peduli itu grup, perusahaan, ataupun keluarga, harus menyiapkan lebih banyak pengawal untuk berjaga-jaga. Adik kedua dan adik ketiga membuat masalah." Qiu Yanjong mengangguk. "Tenang saja, aku akan menghubungi perusahaan keamanan terbaik besok dengan menghabiskan 200 juta untuk menyewa tim keamanan terbaik untuk melindungi keamanan keluarga kita selama 24 jam. Mulai sekarang aku tidak akan mempercayai siapapun selain orang-orang di ruangan ini." Orang-orang di ruangan ini yang dikatakan Gu Yanjong adalah istri, putrinya, dan Yi Chen. Sekarang selain ketiga orang ini, dia benar-benar tidak berani lagi untuk percaya pada siapapun. Bahkan adik kandungnya sendiri bisa mengkhianatinya, bahkan ingin merebut semua properti keluarganya sendiri. Yang lebih keterlaluan adalah mereka mengancamnya dengan nyawa istri dan anaknya. Hal ini tidak hanya membuatnya sangat marah, juga membuatnya melihat dengan jelas sifat manusia. Memangnya kenapa kalau adik kandungnya di depan keuntungan, bukankah juga saling menyerang? Memikirkan hal ini, Gu Yanjong menatap Yi Chen dan berkata dengan serius, "Yi Chen, jika besok kamu tidak punya urusan lain, bagaimana jika kamu pergi bersamaku? Jika ada kamu, paman juga lebih percaya diri." Yi Chen secara alami mengangguk untuk menyetujuinya tanpa ragu-ragu.
kali ini datang ke Yanjing memang untuk membantu Gu Yanjong menyelesaikan masalah. Masalah fisik sudah teratasi. Dia juga mencoba membantu dalam masalah aset. Jika tidak, sekarang Gu Yanjong sudah sembuh dari sakit parah. Kendalinya atas grup perusahaan berada pada tahap terlemah, benar-benar belum tentu bisa mengalahkan kedua adiknya. Jika kedua adiknya bekerja sama dengan pemegang saham lainnya untuk menyingkirkannya, ini juga menjadi sebuah masalah. Selain itu, Yi Chen bahkan lebih khawatir jika kedua adiknya berpikir ingin membunuhnya. Apalagi mereka sudah begitu lama menginginkan properti ratusan miliar ini, tidak mungkin bersedia dengan mudah untuk menyerah. Jadi dirinya harus membantu Gu Yanjong menyelesaikan semua masalah, baru bisa meninggalkan Yanjing dan kembali ke Jinling. Melihat Yi Chen menyetujuinya, Gu Yanjong menghela napas, mengangkat gelas anggur dan berkata, "Ayo Yi Chen, paman bersulang untukmu." Yi Chen mengangguk dan mendentingkan gelas dengannya lagi. Lin Wan Qiu melihat keduanya minum dengan gembira, berkata pada Qiu Yi di sampingnya dengan suara rendah, "Ayahmu sudah lama tidak senang seperti ini." Qiu Yanjong juga mengangguk berulang kali dan berkata di telinga ibunya, "Sepertinya sejak terjadi masalah dengan Paman Yi sampai sekarang aku tidak pernah melihatnya begitu senang." Lin Wan Qiu di bawah meja dengan lembut memegang tangan putrinya dan berbisik, "Yi Chen adalah pria yang baik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini." Qiu Yi sedikit malu dan berkata dengan sedikit canggung, "Ibu, bagaimana harus memanfaatkan kesempatan sekarang? Kakak Yi Chen sudah menikah, sekarang juga masih belum bercerai." Lin Wan Qiu berkata dengan serius, "Anak bodoh, dia adalah tunanganmu sejak kecil. Orang lain yang sudah merebut suamimu, bukan kamu yang merebut suami orang lain." Setelah sedikit jeda, Lin Wan Qiu berkata lagi, "Dan di Jinling, aku tidak percaya ada putri keluarga manapun yang layak untuk Yi Chen. Orang terkaya setempat juga jauh dari kata layak. Di seluruh Yanjing, satu-satunya orang yang layak untuk Yi Chen selain kamu juga hanya nona dari keluarga Su. Dan kamu memiliki perjanjian pernikahan dengannya. Kedua keluarga juga bertemu selama bertahun-tahun. Kamu menikah dengan Yi Chen adalah hal yang wajar dan pasangan yang serasi. Dan saat itu, aku dan ayahmu seperti memiliki seorang putra. Ayahmu pasti akan bahagia sepanjang hari pada saat itu." Wajah cantik Qiu Yi malu hingga memerah. "Ibu, kalau begitu bagaimana aku harus memanfaatkan kesempatan? Aku juga tidak punya pengalaman soal ini." Qiu Yi berkata, "Nanti ibu akan mengajarimu perlahan-lahan." Saat ini Yi Chen juga bersulang kembali ke Gu Yanjong dengan segelas anggur dan berkata, "Pamanku, aku kali ini datang kemari selain menjenguk Anda dan Bibi Lin, membantu Anda mengobati penyakit. Aku juga ingin pergi ke makam orang tuaku. Di mana orang tuaku dimakamkan sekarang?" Gu Yanjong terlihat sedikit sedih, menghela napas dan berkata, "Orang tuamu sekarang dimakamkan di Gunung Yiling, di pinggiran barat Gunung Yiling." Karena Yi Chen mendengar Gu Yanjong mengucapkan tiga kata ini, jadi dia juga tidak tahu kata Yi yang mana dan kata Lin yang mana. Jadi dia bertanya dengan heran, "Pamanku, kenapa aku belum pernah mendengar tentang tempat yang Anda katakan ini?" Gu Yanjong berkata, "Gunung Yiling sebenarnya adalah gunung dengan feng shui yang sangat baik di pinggiran barat. Awalnya orang tuamu dimakamkan di makam keluarga Yi di pinggiran utara, tetapi terjadi sesuatu pada keluarga Yi 4 tahun lalu ketika bertemu dengan orang hebat dan disarankan untuk membeli gunung ini, mengganti namanya menjadi Gunung Yiling. Kata Yi diambil dari marga keluarga kalian dan kata Ling diambil dari kata makam." Setelah berbicara, Gu Yanjong berkata lagi, "Setelah keluarga Yi membeli gunung Yiling, menginvestasikan ratusan juta untuk membangun kembali dan mengembangkannya, pembangunan ini memakan waktu selama 3 tahun. Baru selesai musim semi lalu. Setelah selesai, keluarga Yi memindahkan seluruh makam leluhur ke sana. Pada saat itu,
ketika makam leluhur dipindahkan, ada gerakan dan momentum besar. Semua orang di Yanjing, tidak ada yang tidak tahu. Yi Chen mengerutkan kening. Keluarga Yi sudah berada di Yanjing selama ratusan tahun. Pemakaman di makam leluhur ada lebih dari 100 leluhur. Dengan skala besar itu, keluarga Yi langsung memindahkannya dengan mudah. Gu Yanjong mengangguk dan berkata, "Aku mendengar desas-desus tentang kejadian ini. Katanya kakekmu terkena penyakit yang tak terduga 4 tahun lalu, tapi tidak bisa menemukan masalah apapun. Mencari perawatan medis dimanapun, semuanya tidak berguna. Setelah itu, keluarga Yi juga pergi ke tempat terkenal di seluruh negeri, mengunjungi banyak orang hebat. Akhirnya, setelah orang hebat itu datang kemari untuk memeriksanya, mereka semua berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat menyatakan alasan, mereka semua tidak menyebutkan apapun. Kakekmu sangat cemas. Dia sendiri pergi ke Amerika setelah beberapa kali kunjungan, baru berhasil mengundang kembali seorang master Feng Shui Tiongkok yang berusia 100 tahun. Setelah master Feng Shui itu datang, dia mengunjungi makam keluarga Yi dan berkata bahwa pola Feng Shui keluarga Yi adalah seekor naga yang terperangkap, tidak mudah untuk diselesaikan. Jadi dia menyarankan keluarga Yi untuk memindahkan makam leluhur ke Gunung Yiling. Yi Chen tidak terlalu peduli tentang masalah Feng Shui keluarga Yi dan memindahkan makam leluhur. Dia sebenarnya tidak begitu tertarik pada orang-orang dan urusan keluarga Yi. Selama ini untuk masalah di keluarga Yi, dia sebenarnya hanya peduli dengan dua hal. Pertama, mencari tahu di mana orang tua dimakamkan. Dirinya ingin ke sana untuk sembahyang. Kedua, sebenarnya siapa yang sudah mencelakai orang tuanya? Apakah pelakunya adalah anggota keluarga Yi atau bukan? Adapun untuk hal-hal lain keluarga Yi, dia tidak ingin memikirkannya sama sekali. Jadi setelah selesai mendengar Gu Yanjong menjelaskan tentang keadaan Gunung Yiling, Yi Chen bertanya, "Paman Gu, bisakah aku pergi ke Gunung Yiling untuk menyembayangi orang tuaku?" Gu Yanjong berkata, "Gunung Yiling adalah makam leluhur keluarga Yi kalian. Tempat yang memiliki Feng Shui baik. Biasanya keluarga Yi memiliki kontrol yang sangat ketat di sana. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika aku pergi, juga harus meminta izin pada anggota keluarga Yi dan buat janji terlebih dahulu. Tapi kamu adalah keturunan keluarga Yi. Setelah meminta izin, seharusnya sudah bisa langsung masuk." Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman Gu, sejujurnya aku tidak ingin membiarkan keluarga Yi tahu bahwa aku sudah datang ke Yanjing. Untuk sementara masih tidak ingin terlalu banyak kontak dengan mereka." Gu Yanjong berpikir sejenak, lalu berkata, "Begini saja, aku akan menelpon paman pertamamu nanti dan mengatakan aku ingin pergi menyembayangi orang tuamu untuk memintanya mengatakan pada bawahan di sana, kemudian kamu menyamar dan pergi bersamaku. Bagaimana? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Jika keluarga Yi di generasimu melihatmu, pasti akan mengenalimu." Yichen buru-buru bangkit dan membungkuk pada Gu Yanjong. "Paman Gu, terima kasih atas bantuanmu." Gu Yanjong buru-buru bangkit untuk memapahnya, berkata dengan gemetar, "Yichen, kamu apa yang kamu lakukan? Kamu adalah penolong keluarga kami. Untuk apa kamu memohon hormat kepadaku untuk hal kecil seperti ini?" Yichen berkata dengan sungguh-sungguh, "Pamanku, masalah tentang orang tuaku yang sudah meninggal bukanlah masalah sepele bagiku. Orang tuaku sudah meninggal selama 18 tahun, tapi aku tidak pernah pergi ke makamnya untuk bersembahyang. Aku sangat tidak saleh dan tidak berbakti. Anda bisa memenuhi keinginanku dan memberiku kesempatan untuk berbakti. Bagiku ini sangat berarti. Bagaimana aku tidak memberi hormat kepadamu?" Setelah mendengar ini, Gu Yanjong merasa bersalah dan buru-buru berkata, "Aku sudah mengatakan hal yang salah. Ini memang bukan masalah sepele. Jangan khawatir, paman akan membawamu ke sana besok." Lin Wan Qiu di samping berkata, "Aku dan Nanan juga pergi bersama kalian. Jika hanya kalian berdua yang pergi, anggota keluarga Ji akan mudah mencurigainya. Lagi pula, bagaimana kondisi di keluarga kita? Anggota keluarga Yi juga tahu jelas keluarga kita. Selain kamu, juga tidak ada pria muda lainnya." Yu Yanjong berkata, "Tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Bisa membiarkan Yi Chen menyamar menjadi sopirku." Lin Wan Qiu mengangguk, tetapi dia bersikeras, "Meski begitu, kami berdua juga ikut bersama kalian. Aku juga belum mengunjungi kakek Yi dan kakak ipar Yi selama setengah
tahun. Ya, Gu Qiuyi juga berkata dengan buru-buru, "Ayah, biarkan aku dan ibu ikut bersama kalian." Gu Yanjong mengangguk dan berkata, "Baik, kalau begitu besok kita pergi bersama." Setelah berbicara, dia memikirkan waktu dan berkata lagi, "Begini, di pagi hari aku dan Yichen pergi dulu ke grup perusahaan untuk rapat dewan direksi. Kalian berdua tunggu di rumah. Setelah rapat, kami akan kembali untuk menjemput kalian." Lin Wan Qiu langsung menyetujuinya dan berkata, "Baik." Setelah saling bersulang dan dengan suasana canda tawa, Yichen dan Gu Yanjong sudah menghabiskan anggur motai yang seberat 2,5 kg. Setelah minum puas dan makan kenyang, suasana hati keduanya juga sangat semangat. Jadi Gu Yanjong membawanya untuk melihat-lihat banyak koleksi foto lama di ruangan kerja. Sama semua foto-foto lama ini ada sosok tua Yichen. Foto paling lama adalah saat orang tua Yichen baru saja menikah dan masih belum memiliki Yichen. Hanya dilihat dari penampilannya, orang tua Yichen pasti orang-orang yang luar biasa. Ayah Yichen tampan dan gagah, ibunya cantik dan murah hati, terutama kecantikan ibu Yichen. Bahkan Lin Wan Qiu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak peduli di era manapun, adalah wanita yang selalu menonjol di antara orang-orang. Sayangnya, sepasang pria dan wanita yang terkenal di Yanjing saat itu sekarang semuanya sudah tiada. Yang tersisa hanyalah gambar yang beraneka ragam dan kenangan. Pada saat itu Gu Yanjong masih belum menikah, jadi di pesta pernikahan dia berdiri sendirian di samping ayah Yichen dan berfoto bersama dengan orang tua Yichen. Kemudian ada foto pernikahan Gu Yanjong dan Lin Wan Qiu. Orang tua Yichen ada di sana untuk memberi selamat atas pernikahannya, jadi mereka berempat berfoto bersama. Kemudian kelahiran Yichen 4 orang dipoto menjadi 5 orang. Dia berbedong dan digendong oleh ibunya. Kemudian Gu Qiuyi juga sudah lahir, jadi foto berubah menjadi 6 orang. Keenam orang ini dari dua anak yang masih berada dalam pelukan berubah menjadi Yichen yang berdiri di samping orang tuanya, menjadi Gu Qiuyi yang juga berdiri di samping orang tuanya. Kemudian ada foto bersama kedua anak ini. Yichen setengah kepala lebih tinggi dari Gu Qiuyi, jadi dia terlihat seperti seorang kakak, sedangkan Gu Qiuyi terlihat seperti adik kecil berada di samping Yichen dengan patuh. Yang menarik adalah dalam foto bersama berdua orang ini, di setiap foto Gu Qiuyi menggenggam lengan Yichen dengan erat dan ekspresinya sangat bahagia, dan Yichen yang di samping selalu berpura-pura sedikit bermartabat dan sengaja menjaga jarak dengan Gu Qiuyi. Gu Yanjong menunjukkan foto-foto lama padanya sambil menghela nafas dan berkata, "Benar-benar tidak disangka, ternyata waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata kamu sudah begitu besar." Yichen melihat begitu banyak foto lama orang tuanya, rongga matanya merah. Dia beberapa kali hampir meneteskan air mata, tapi dia masih menahannya. Melihat ini, Gu Yanjong menepuk bahunya dengan ringan dan berkata, "Yichen, orang tuamu yang berada di dunia lain, jika mengetahui berita kamu aman, mereka juga pasti sangat senang." Yichen mengangguk, menghela nafas dan berkata, "Hanya saja aku merasa sedikit malu untuk menghadapi mereka. Aku belum pernah menyembayangi mereka selama bertahun-tahun. Aku merasa bersalah dan selama bertahun-tahun juga tidak mencapai prestasi yang membanggakan. Mereka bersalah pada pelatihan orang tuaku." "Jangan berkata seperti itu," Gu Yanjong berkata dengan serius. "Orang tuamu berpikiran terbuka sepanjang hidup mereka, juga tidak pernah berharap anaknya sangat menonjol dan tenar. Mereka adalah orang yang luar biasa di antara orang-orang, jadi harapannya adalah selalu berharap kamu bisa tumbuh sehat dan dengan bahagia tanpa kesedihan dan kekhawatiran seumur hidup." Bicara tentang ini, Gu Yanjong berkata sambil sedikit tersenyum, "Apa kamu tahu, ibumu sangat menyukai nama Li Mo Chao dalam novel Jin Yong dan merasa nama ini sangat bagus. Sebenarnya Li Mo Chao dalam buku itu bukanlah orang baik. Sebelum kamu lahir, ibumu bercanda dengan berkata, jika kamu seorang gadis, dia ingin memberimu nama Mo Chao." Yichen tersenyum dengan penuh arti.
harus hangat di hatinya saat mengingat ibunya. Ibunya memang seperti yang dikatakan Gu Yanjong, tidak pernah berharap dirinya menjadi orang yang hebat. Sejak kecil dia memberitahunya, manusia harus hidup dengan senang. Sudah cukup menjadi orang yang baik dan jujur. Prestasi dan status itu tidak penting. Setelah mengobrol dengan Gyu Yanjong sepanjang sore, saat Li Wan Qiu masuk untuk mengantarkan buah, dia berkata kepada Yichen, Yichen, kamar tamu sudah disiapkan untukmu di lantai 2 di sebelah kamar Nanan. Kamu minum begitu banyak anggur di siang hari, nanti lebih baik kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Jika ada sesuatu, kamu bisa langsung mencari Nanan. Baiklah, Yichen mengangguk. Terima kasih, Bibi Lin. Saat ini di kamar pasien kelas atas rumah sakit grup Gu. Gu Yanjeng, anak kedua dari keluarga Gu, dan Gu Yanggang, anak ketiga, melakukan CT scan pada area yang terluka dan menerima pengobatan tahap pertama. CT menunjukkan bahwa pergelangan tangan Gu Yanjeng patah dan kandung kemih Gu Yanggang hancur. Meskipun tidak membahayakan nyawa mereka berdua, tapi juga perlu dirawat untuk sementara waktu. Dan ini semua berkat perbuatan Yichen. Rumah sakit grup Gu ini adalah rumah sakit swasta kelas tinggi yang diinvestasikan oleh keluarga Gu. Meskipun kekuatan keseluruhan tidak sebanding dengan rumah sakit 3 teratas seperti rumah sakit Xiehe, tapi juga pasti pemimpin di antara rumah sakit swasta sebenarnya keluarga teratas Yanjing. Masing-masing memiliki rumah sakit swasta sendiri. Meskipun rumah sakit ini bersifat eksternal, tapi dalam banyak situasi mereka sama sekali tidak menerima pasien dari luar. Pada dasarnya khususnya untuk penggunaan internal keluarga. Sekarang selain Gu Yanjeng dan Gu Yanggang, dua bersaudara ini, semua orang yang diusir oleh Yichen dari rumah Gu Yanjong juga datang ke sini dan membahas tindakan balasan dengan wajah suram. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang bahkan bermimpi pun tidak pernah mereka bayangkan. Tidak mereka sangka. Pertama, mereka tidak menyangka akan ada pria tidak dikenal di rumah kakak pertamanya Gu Yanjong. Dan kedua, tidak menyangka kekuatan pria tidak dikenal ini sangat menakutkan. Seorang dewa perang dan dewa bumi yang diperkerjakan Gu Yanjeng dengan harga mahal sudah diagnosis dengan gejala kelemahan otot simptomatik yang parah oleh rumah sakit. Penyakit ini sangat misterius dan sampai saat ini dunia medis masih belum mengetahui sebenarnya apa penyakit aneh ini. Begitu kambuh, seluruh otot tubuh secara perlahan akan kehilangan kekuatan dan otot rangka sangat mudah lelah, yaitu tubuh lemah dan sangat mudah lelah. Kalau kondisinya terus memburuk, seorang pria muda yang kuat bahkan mungkin tidak bisa memegang sebotol air. Kalau yang lebih parah, bahkan tidak bisa mengendalikan kelopak mata diri sendiri. Dokter di rumah sakit melakukan pemeriksaan yang sangat sistematis pada dewa perang dan dewa bumi, menemukan ada hambatan besar dalam transmisi neuromuskular mereka berdua, yang merupakan gejala khas kelemahan otot. Sebenarnya ini karena Yichen menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel nadi mereka berdua, tetapi dokter tidak bisa menemukan keberadaan kekuatan spiritual, hanya bisa menentukan dari manifestasi klinis bahwa mereka menderita kelemahan otot. Ini membuat anak kedua dan anak ketiga keluarga Gu itu tidak bisa mengerti ada apa ini. Jelas-jelas mereka adalah orang hebat dari yang terhebat. Ketika tiba di kediaman Gu, mereka diangkat oleh anak itu seperti anak ayam, kemudian menjadi lemah otot. Ini terlalu aneh, bukan? Apa mungkin anak itu adalah orang hebat yang tersembunyi? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur.
Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.